Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kami ada beberapa video dari ceramah Bahar Smith, yang di dalam ceramahnya lagi-lagi Bahar Smith ini menggalang dana untuk pembangunan pondok pesantren milik Bahar Smith. Di sini menunjukkan bahwa tanpa Mukibbin, Bahar Smith itu nggak bisa ngapa-ngapain, kaum muslimin. Ya, tanpa Mukibbinnya kan orang pribumi. Ya, tanpa orang Indonesia, Bahar Smith ini nggak punya apa-apa. Tapi kalau koar-koar kaum muslimin, seolah-olah dia itu sudah menjadi orang yang paling berjuang untuk bangsa ini. Padahal dia sendiri memiliki pondok pesantren saja, itu hasil minta-minta sama orang. Tapi kok merasa gagah? Ya, ya kalau Bahar Smith buat pondok pesantren itu dana dari dia pribadi, kemudian dia menyantuni orang miskin, menolong orang-orang susah, itu masih wajar. Kalau Bahar Smith itu berkoar-koar menyombongkan diri, ya, berjuang untuk rakyat susah, untuk orang kecil, itu wajar kalau berkoar-koar. Lah ini dia bikin pondok pesantren saja dananya minta sama Mukibbin, minta sama jamaahnya, tapi sombongnya kelewatan, ya. Coba kita lihat di sini ada beberapa koleksi video dari Bahar Smith yang sedang minta-minta untuk pembangunan pondok pesantrennya, kaum muslimin. Kita simak videonya. Saya tanya, acara seperti ini tiap minggu, tiap bulan, apa tiap tahun? Masa setahun sekali? Hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad, untuk orang soleh gak bisa? Banci. Siapa? 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 Banci itu orang itu. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang membangun pondok pesantren. Maka saya harap hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren saya. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Kalian keluarkan harta itu nabung. Nanti buka tabungannya di akhir. Kalau nabungnya dikit, bukanya juga. Nabungnya banyak, bukanya. Makanya kalau mau ngasih buat akhirat itu yang banyak. Ente beli baju harga 200.000, buat pesantren ngasih 10.000. Ibu-ibu beli make up 600.000, ngasih buat pesantren 5.000. Keluarkan yang banyak. Hari ini kalian keluarkan 1 juta, besok 10 juta. Allah balas. Hari ini 100.000, besok langsung Allah balas 1 juta. Siap keluarkan harta. Nanti laskar, khusus laskar, selain laskar enggak. Pakai sorban, pinjam sorban, 6 atau 7, keliling ke semuanya, sambil kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin, ya sebenarnya menggalang dana untuk mendirikan pondok pesantren, untuk mendirikan masjid, ya, mendirikan panti asuhan, itu sebenarnya baik, kaum muslimin. Baik. Tapi dengan syarat, yang mengelola dana tersebut orangnya harus amanah. Dan kemudian ketika orang yang menggalang dana tersebut, ya, memerintahkan kepada jamaahnya untuk mengeluarkan harta yang tidak sedikit, ya, hari ini 1 juta, besok 10 juta, seharusnya yang berbicara seperti itu memberikan contoh terlebih dahulu, ya. Tapi kalau kita lihat Bahar Smith, hidupnya mewah, koleksi mobil mewahnya banyak, ya, pernah pamer berlian. Tapi untuk mendirikan pondok pesantren dia, untuk membangun pondok pesantren dia, dananya kok minta-minta. Coba, harusnya dia dulu. Kalau dia sudah habis-habisan, ya, atau minimal nggak habis-habisan ya, minimal dia hidupnya sederhana lah. Kalau dia sudah hidup sederhana, tidak sampai jatuh miskin, ya, kemudian dia menggalang dana dari jamaah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia bermewah-mewah, kemudian untuk membangun pondok pesantrennya, minta uang sama jamaahnya, ini apa-apaan? Menyuruh jamaah mengeluarkan uang yang banyak, sementara dia sendiri hidupnya bermewah-mewah. Itu apa nggak masuk ke dalam surat As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, engkau ngomong tapi engkau nggak mau mengerjakan. Engkau omong doang. Kau perintah orang untuk berinfak banyak-banyak, sementara dirimu hidupnya bersenang-senang, bermewah-mewah. Ini gimana, Bahar? Coba kita lanjut ke video berikutnya, kaum muslimin. Ingat ya, camat bupati langsung bangun tuh jalan tuh. Kalau nggak dibangun, saya yang sampaikan langsung nanti ke pusat. Saya bakal sampaikan ke pusat. Itu jalan dipakai sama rakyat, dipakai sama masyarakat. Kalian kan dipilih sebagai masyarakat dan anggota-anggota dewan juga. Kalian wakil rakyat. Jangan anggota dewan kerjanya cuma tidur aja kalian. Urusi jalan itu, betul. Mudah-mudahan cepat kebangun, insyaallah. Amin amin rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya bangun itu haram jada terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada yang terima bantuan salah, enggak salah, silahkan terima. Tapi ikhtiar, kehati-hatian, khusus diri saya memang nggak mau. Kenapa? Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezalimannya. Beb, itu pejabat nggak adil. Kenapa dibiarkan?
Nggak enak saya menegur. Kemarin habis dikasih pesantren saya semen 1000 sak. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Oleh karenanya saya ambil kita bersalawat. Ibu-ibu duduk santai. Sambil kita bersalawat kepada Rasulullah, keluarkan semua hartanya. Khususnya ibu-ibu siap keluarkan harta. Siap keluarkan harta. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keluarkan harta yang banyak, laskar semua muter. Pakai 5 sorban pinjam, 5 sorban muter semua. Kata-kata Bahar ini kaum muslimin sok bijak ya. Dia nggak mau nerima dana dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Katanya takut nantinya akan membiarkan kezoliman ya. Apakah kemudian pondok-pondok pesantren yang menerima dana dari pemerintah kemudian membiarkan kezoliman? Coba. Tidak ada yang membiarkan kezoliman, Bahar. Hanya saja cara mereka untuk mengkritik pemerintah itu nggak sama dengan caramu. Kalau caramu berkoar-koar di mimbar, seolah-olah dirimu paling baik, paling sempurna, ya seolah-olah memihak rakyat kecil, ya memihak orang susah. Sementara realitanya, actionmu itu nggak ada. Kamu buat pondok pesantren minta dana sama masyarakat, minta dana sama umat. Coba, ya engkau cuma ngeritik pemerintah, nggak ada action sama sekali. Ya, kontribusimu terhadap pemerintahan juga nggak ada. Jadi sebenarnya apa yang mau dibanggakan dari seorang Bahar ini? Coba, Mukibin coba dipikir. Ya. Yang dibanggakan dari seorang Bahar ini apa coba? Membuat pondok pesantren dananya minta sama umat, minta sama jamaahnya, minta sama Mukibin. Coba, sementara koar-koar dirinya ini berpihak kepada orang-orang susah, kepada rakyat. Ya, rakyat yang dianiaya oleh pemerintah, yang disusahkan oleh pemerintah. Sementara dia sendiri hidupnya bermewah-mewah. Coba. Ya, bahkan ada video dari Bahar Smith yang dulu pernah kita bahas kaum muslimin. Ya, Bahar Smith mau beli tanah. Itu tanah untuk pondok pesantrennya Bahar Smith. Ya. Orangnya menawarkan tanah 450 juta. Ditawar Bahar Smith 400 juta. Kemudian Bahar Smith minta bantuan kepada jamaahnya. Katanya jamaahnya suruh nambah-nambah uang untuk membeli tanah tersebut. Ya. Kemudian apa kata Bahar? Ya, kalau ada 1000 orang, satu orang 400.000 saja, besok saya bayar tanah ini. Artinya apa? 400 juta itu uang dari jamaahnya. Bahar Smith nggak ngeluarkan sepeser pun. Ya. Kemudian Bahar Smith mengatakan lagi, atau satu orang 500.000, 1000 orang, besok saya bayar tanah ini. Kan artinya kalau 500.000 per orang, orang 1000, ya, itu 500 juta terkumpul. Sementara harga tanahnya 400 juta. Kan untung 100 juta. Coba, artinya Bahar itu beli tanah nggak ngeluarkan sepeser pun. Coba, kok bisa-bisanya Bahar berkoar-koar, berpihak kepada orang susah, rakyat kecil, ya, mau berjuang sampai titik darah penghabisan demi rakyat. Itu gedabrus kaum muslimin, gedabrus. Ya, coba, wong dia sendiri ngakali jamaahnya. Beli tanah harga 400 juta, ya, jamaahnya 1000 orang, satu orang diminta 500.000. 500 juta, bukan 400 juta lagi, untung 100 juta. Sementara dia sendiri hidupnya mewah-mewah. Coba, ya, hidupnya mewah, mau buat pondok pesantren, mau beli tanah, uangnya minta sama jamaah. Kemudian koar-koar, seolah-olah dia berpihak kepada orang susah, mengkritik pemerintah. Hah? Prabowo disebut pengkhianat, Jokowi disebut banci. Pemerintah nggak ada yang benar. Ya. Sementara dia sendiri kelakuannya seperti itu. Ya. Mukibin juga nggak sadar-sadar. Coba dipikir lagi ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.